Halo guys, ini ada kabar luar biasa buruk ya bagi kalian yang hobinya merokok. Karena kalian tahu nggak, pabrik rokok salah satu yang terbesar di Indonesia yang namanya Gudang Garam itu sedang berada dalam kondisi kritis, tidak baik-baik saja. Banyak orang sekarang yang komplain harga rokok kok makin mahal ya. Dan teman-teman juga makin banyak yang bingung kenapa sih Gudang Garam yang omsetnya ratusan triliun setiap tahunnya, di tahun 2024 kemarin ternyata labanya itu bisa ambles loh. Cuman tinggal 900-an miliar. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, apakah ini indikasi bahwa bisnis rokok di Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Atau penasaran gimana sih nasib saham yang lu lagi pegang sekarang? Jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman tahu nggak, Gudang Garam itu terkenal sebagai salah satu produsen rokok nomor 1 di Indonesia, nomor wahid, rokoknya katanya enak, apalagi yang namanya GP Filter. Gua sih bukan perokok, tapi memang kabarnya banyak orang yang terbiasa merokok GP Filter itu shifting nih, pindah. Kok bisa? Kenapa? Dan ini ada hubungannya nggak sih dengan kondisi kesehatan keuangannya Gudang Garam itu sendiri? Karena teman-teman tahu laba bersihnya Gudang Garam itu turun lebih dari 80%. Di tahun 2023 mereka itu berhasil mencatat laba bersih lebih dari 5 triliun. Sekarang di tahun 2024 udah tutup buku nih, laba bersihnya cuma tersisa 900-an miliar. Yang artinya drop parah lebih dari 80%. Apakah merugi? Ya rugi sih enggak, tetap profit. Tapi kok turun? Dari 5 triliun ke 900 M. Ngeri gak? Kita sih ada beberapa analisis guys yang semoga bisa memperjelas situasi ini. Karena banyak orang yang bertanya-tanya tentang masa depan industri rokok di Indonesia. Dan kenapa bisa drop parah sih bisnisnya Gudang Garam. Nah teman-teman tahu salah satu hal yang menjadi pertimbangan kenapa penghasilannya Gudang Garam turun, profitnya juga turun. Ya salah satunya karena kenaikan cukai rokok di Indonesia itu naik gila-gilaan, naik drastis. Ini sih kabar baik ya buat orang kayak gue yang anti rokok. Lu bayangin. Cukai dari rokok itu ratusan triliun guys. Artinya banyak orang di Indonesia ini yang hobinya bakar kertas. Punya duitnya dibakar berubah jadi asap rokok. Memperkaya perusahaan-perusahaan rokok. Nah, negara tentu pengen ambil bagian dong di situ. Negara ciptakan namanya cukai. Cukai itu sudah naik 67% dalam 5 tahun terakhir. Artinya setiap tahun cukai rokok itu bisa naik sekitar 12% per tahunnya. Lalu bayangin ya, bisnis apa yang bisa tetap hidup kalau pajaknya itu bukan hanya flat loh, tapi naik terus. Jadi hari ini naik 10%, tahun depan naik 10%, tahun depannya lagi naik 10%, kan sadis. Lu bayangkan, dari satu bungkus rokok yang kamu beli, katakan harganya 40.000, cukainya itu bisa setengahnya guys. Itu buat bayar cukainya. Makanya guys, kalau cukai naik terus udah pasti harganya makin mahal ya. Kalau harganya makin mahal, makin sedikit orang yang mau belanja. Makanya tidak heran kalau kita bandingkan ya, penjualan rokoknya Gudang Garam tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya itu berkurang juga drastis. Di tahun 2024, ini baru tutup buku ya. Tahun 2024 total rokok yang dijual itu 53 miliar batang rokok. Tetapi di tahun 2023 mereka itu bisa jual lebih dari 61 miliar batang rokok. Gila ya guys. Artinya drop lebih dari 8 miliar batang rokok. Kalau lu kali 1.000 perak aja ya satu batang rokok, berarti 8 miliar batang itu ada 8 triliun loh. So this is a lot of money. Jangan lu kira bisnis kecil, ternyata besar sekali. 8 miliar batang rokok. Sebelumnya mereka bisa jual 61 miliar batang rokok dalam satu tahun. Di tahun 2024 cuma bisa jual 53 miliar batang rokok. Artinya kalau penjualannya banyak yang turun, drop parah, ada 8 miliar batang rokok yang tidak laku, teman-teman udah tahu dong. Konsekuensinya adalah banyak stok Gudang Garam yang numpuk di gudang. Nah kalau kejadian ini terjadi berulang-ulang dan setiap tahun akan terus makin turun, yang ada apa? Stok gudangnya Gudang Garam udah pasti berlebihan. Yang artinya mereka sekarang tidak akan sanggup dan tidak realistis juga untuk membeli lebih banyak tembakau seperti yang sudah-sudah. Makanya teman-teman tahu ya, dalam beberapa bulan terakhir itu gue dapat laporan di beberapa pusat produksi tembakau di Indonesia khususnya Jawa Tengah itu melaporkan bahwa banyak petani-petani tembakau gagal mendapatkan duit dari Gudang Garam. Kok bisa ya? Teman-teman tahu setiap panen raya tembakau adalah sebuah tren bagi petani-petani tembakau di Jawa Tengah untuk apa? Nambah istri, jajan ganti mobil baru, beli kulkas baru. Setiap panen raya tembakau apa yang terjadi? Banyak truk kontainer datang ke kampung-kampung menawarkan motor baru, menawarkan kulkas dan TV baru. Sekarang enggak. Kenapa? Bahkan sekarang petaninya yang bukan lagi nunggu dijemput bolanya, tapi mereka yang harus pergi
ke gudang-gudang buat bawain tembakaunya. Tetapi ternyata di sana ketika petani panen raya bawa tembakaunya ke gudang-gudang rokok ini, mereka ditolak guys. Alasannya apa? Ternyata seperti tadi kita bilang, logikanya berarti kalau 8 miliar batang rokok itu aja nggak bisa dijual, artinya stok tembakau di gudang-gudang ini penuh. So sangat logis sekali buat mereka untuk tidak lagi belanja untuk berhenti menyerap panen tembakau dari petani-petani ya khususnya yang ada di Jawa Tengah, di Temanggung dan sekitarnya. Dan ini menciptakan kondisi yang mungkin kalau lu sebagai investor lu seneng. Oh, kabar baik dong, mereka tidak overstock. Kabar baik dong, mereka stop pembeliannya. Bagus nggak? Nggak juga. Teman-teman tahu nggak sih, Temanggung itu adalah wilayah yang merupakan sentra tembakau terbesar nih Jawa Tengah. Mereka memproduksi sampai 11.000 ton setiap tahunnya. Yang diserap oleh gudang garam itu hampir 8.000 ton. Artinya lebih dari 50% produksi tembakau di Temanggung itu adalah gudang garam. Nah, pertanyaannya gini guys, kenapa ini bisa menciptakan bahaya laten dan bahkan menurut Benix menciptakan lingkaran setan? Harapan orang-orang investor itu adalah kalau seandainya perusahaannya stop belanja bahan baku, kabar baik dong. Tidak. Gini guys, logikanya gini. Gudang garam menstok tembakau mereka itu sampai 3-5 tahun ke depan masih cukup. Yang artinya pada saat mereka melakukan stocking itu harga tembakau itu lagi tinggi-tingginya guys. Hari ini teman-teman tahu harga tembakau itu makin turun. Zaman dulu harga tembakau itu bisa sampai 100.000 per kilogramnya loh. Sekarang sisa 20.000 per kilogram. Artinya gudang garam udah terlanjur stok barang di harga mahal. Oke, terus teman-teman tahu mereka harus jual rokoknya di harga berapa? Dengan gudang garam melakukan penolakan, apa yang terjadi? Puluhan ribu ton tembakau itu mental dari gudang pabrik besar. Balik ke market. Apa yang terjadi di market? Harganya naik atau tambah turun? Harganya akan tambah turun lagi. Karena produknya udah di reject sama pabrik besar, pembeli besar. Tengkulak-tengkulak akan berusaha membuang barangnya secepat mungkin. Yang diuntungkan di sini adalah pengusaha-pengusaha rokok ilegal, pengusaha rokok kecil, pabrik-pabrik kecil yang kemudian bisa dapat barang dengan harga yang jauh lebih murah. Karena suddenly supply tembakau di pasar banjir. Karena pabrik besar menolak. Oversupply tembakau di market. Akibatnya apa? Hukum supply and demand. Makin banyak supply-nya, harga jatuh. So sekarang banyak produsen rokok kecil-kecil, pabrik-pabrik rokok kecil, dan pabrik rokok ilegal itu pesta pora karena mereka bisa dapat barang lebih murah lagi. Nah ini menciptakan lingkaran setan guys. Kenapa? Ingat, gudang garam udah belanja barangnya di harga mahal. Dengan harapan mereka bisa nahan itu, mereka bisa jual lagi nih di harga yang tinggi nih rokoknya. Ternyata bisa nggak? Enggak. Ternyata market kemudian hari akan dibanjiri oleh produk-produk rokok yang lebih murah lagi. Akibatnya produk gudang garam akan semakin tidak kompetitif. Karena aksi mereka menolak beli produk-produk dari petani ini akan membuat stok tembakau di pasar banjir. Terbukti? Terbukti. Hari ini lu cek, harga tembakau tidak stabil, tidak tambah naik tetapi tambah nyungsep. Makin banyak pabrik besar yang mereject produk tembakau petani, siaplah kawan-kawan harga tembakau akan makin anjlok. Di sini petani kecil akan menderita. Tetapi guys, pertanyaan besarnya adalah kenapa gudang garam bisa sampai separah itu? Ya teman-teman, kita udah pernah bahas ini secara lebih detail sebetulnya di video tentang Sampurna ya. Di situ gue bilang harga saham Sampurna bakal turun, jatuh, anjlok dari 3.000 ke 900 bahkan bisa 600. Hari ini kejadian guys. Kemarin gue bilang harganya bakal jatuh ke 900 perak dan ternyata terjatuh juga 900 perak. Terus sempat naik ke 1.000. Orang mancing lagi bikin berita apa segala macam. Hoax. Faktanya, sekali lagi gue akan katakan ya. Menurut gue melakukan kesalahan. Sampurna gak akan turun sampai 900. Menurut gue Sampurna harusnya turun sampai ke 600. Buktikan. Kamu buktikan. 2025 sebentar lagi di depan mata. Hanya tinggal 24 bulan lagi. Video ini akan jadi catatan perjalanan investasi Benix. Dan kamu akan buktikan. Benix sudah berhasil meramal kejatuhan Sampurna dari 4.000 ke 900. Sekarang Benix mengatakan lagi, saham ini kemahalan, hanya orang tolol yang beli saham-saham seperti ini, dan dia akan jatuh lagi ke harga 600. Kita buktikan. Terus hari ini kejadian gak? Kejadian. Dan gue akan bikin prediksi yang sama tentang gudang garam di akhir video ini, makanya lu jangan skip. Kenapa ini penting? Karena banyak orang itu gagal paham guys. Mereka mengira bisnis rokok itu selamanya akan jaya,
selamanya rakyat Indonesia itu bodoh, selamanya rakyat Indonesia hobinya bakar duit. Faktanya bisnis rokok konvensional ini itu mengalami, guys tunggu dulu guys, ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup, Iran lagi perang dengan Israel, dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh, negara-negara juga sekarang berada dalam krisis, inflasi tinggi di mana-mana, kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang, dan harga minyak bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman nggak beli kucing dalam karung, karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan lu harus segera daftar karena di tanggal 30 Juni ini harga naik dari ke juta rupiah per tahun. So tunggu apa lagi guys, sampai ketemu di komunitas saham Benix. Faktanya bisnis rokok konvensional ini itu mengalami evolusi. Zaman dulu orang heboh ngerokok kretek, Jisamsu, whatever lah yang harganya kayak mahal banget. Lu kayak merokok jamu. Tiba-tiba update. Bukan lagi racik pakai tangan, sekarang racik pakai mesin. Keluarlah sigaret kretek mesin. Oh, biaya tenaga kerja bisa kita pangkas nih. That's the next evolution of bisnis rokok. Tapi sekarang ada evolusi selanjutnya. Banyak orang ngerokok vape, nge-vape. Lebih murah, kabarnya sih lebih sehat. Lalu ada lagi karena rokok makin mahal, banyak orang ya udah kalau gitu gue nggak beli lagi rokok merek-merekan, gue ngelinting dewe. Lahirlah generasi rokok tingwe. Dan nggak sampai di situ, lahirlah lagi generasi rokok murah. Rokok gudang garam by the way harganya rata-rata sih di atas 20.000 yang gue tahu ya. Tapi rokok murah sekarang makin menjamur loh. Harga rokok yang 12.000, 16.000, ini kan brutal persaingannya. Lebih brutal lagi di tengah peredaran permainan ini, beredar lagi rokok-rokok yang tidak bayar cukai sama sekali. Ingat loh, Tingwe masih ada loh cukainya. Ingat loh, rokok murah pun masih ada cukainya. Tapi lu ngomong rokok ilegal, lu berbicara tentang, ini ada yang gak bayar pajak. Harganya sudah pasti jauh lebih kompetitif. Nah gue yakin sekali, ini adalah faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan gudang garam. Tetapi bukan cuma sampai di situ guys. Kenapa? Memang faktanya teman-teman bakal melihat bahwa bukan hanya profit lo yang berkurang dari 5 triliun ke 800-an miliar. Tapi dari segi omzetnya gudang garam itu biasanya 100 triliun lebih, 118 triliun. Sekarang cuma tersisa 98 triliun. Omzetnya aja juga udah berkurang, makanya jangan berharap profitnya bisa naik. Enggak lah, logikanya kalau omzet berkurang, profit ya berkurang. Dan ini menciptakan kondisi yang jauh lebih mengerikan. Kenapa? Karena dampaknya sekarang kalau makin banyak pabrik besar yang kolaps, apa yang terjadi? Akan makin banyak petani tembakau yang menderita. Karena mereka jadi nggak ada pilihan lain, mereka nggak bisa jual ke pabrik yang harganya kompetitif, mereka terpaksa harus jual ke tengkulak atau jual ke pabrik-pabrik kecil yang tentunya maunya beli barang dengan harga murah. Alhasil harga tembakau semakin murah dan ini sebetulnya membunuh dan berbahaya
bagi gudang garam itu sendiri. Tapi sebetulnya guys, bukan cuma soal itu loh. Ada satu hal yang gagal dibaca oleh gudang garam, tapi orang lain udah baca. Sampurna udah baca, Jarum sudah baca. Apa yang dibaca oleh mereka tetapi tidak dibaca oleh gudang garam adalah habit orang merokok itu sudah bergeser. Tahu nggak orang kenapa sih merokok? Kenapa orang candu merokok? Orang itu rindu rasa nyaman, rasa rileks. Orang perlu stress release. Itu apa sih kodenya stress release? Apa yang dia cari? Kalau lu kaji lagi secara saintifik, apa sih yang dihasilkan oleh sebatang rokok yang dibakar? Itu adalah rasa bahagia yang diproduksi oleh hormon yang namanya endorfin dan dopamin. Nah, zaman dulu nih dari kakek moyang kita susah banget loh kita dapat hormon itu, hormon kebahagiaan itu. Kita mungkin bisa dapat itu ketika nonton film Doraemon ketika masih kecil. Tetapi ketika kemungkinan lu tambah besar, lu bisa dapat itu dari mana? Ya, lu bisa dapat itu dari berbagai macam sih. Salah satu yang paling mudah ketika lu punya kerjaan dan harganya murah itu adalah rokok. Zaman sekarang harga rokok udah makin mahal. Tetapi ternyata ada kompensasinya. Sekarang adalah era teknologi. Ternyata hormon kebahagiaan dopamin itu sudah bisa dihasilkan dari sosial media. Jadi kompetitor terbesar gudang garam rokok di Indonesia bukan lagi rokok-rokok lain atau rokok yang lebih murah. Itu memang musuh, yes. Tapi musuh terbesar adalah mereka yang bisa memberikan hormon dopamin, hormon endorfin dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, yaitu biaya paket data. Orang bisa main Mobile Legend, orang bisa membuka TikTok lewat cewek gede joget-joget, dengar musik yang seru, main online, main Mobile Legend, semua di satu gadget yang sama. Dengan biaya yang lebih murah, sekarang orang sudah bisa mendapatkan candu dalam bentuk layar. Inilah yang dinamakan dengan dopamin kick. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ini bersaing dengan rokok-rokok itu. Dan gue lihat manajemen gudang garam itu masih gagal paham bahwa sekarang market itu sudah bergerak. Kalaupun masih ada Gen Z atau anak muda yang sebegitu tolol yang masih suka merokok, kemungkinan besar itu pun bukan rokok yang berasap. Mereka akan cari smokeless tobacco atau vape. Itu perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Karena orang masih sadar, masih peduli dengan kesehatan. Satu hal yang menarik adalah gue akan suka diundang ke kampus-kampus ngajar sama tim kita. Kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Jawa, ke Sumatera. Gue selalu nanya di situ. Dari 400 orang yang hadir saat ini, siapa yang merokok angkat tangan Don? Ternyata yang angkat tangan cuma satu orang, kameramen kita gitu. Yang lain gak ada angkat tangan. Di situ apa? Itu kode guys. Bahwa makin sedikit loh anak muda Indonesia yang merokok. Kalau di zaman gue dulu anak SD ngerokok banyak, SMP merokok banyak. Zaman sekarang enggak. Kenapa? Udah ada solusi candu yang lebih murah, dopamin yang lebih murah yang namanya gadget. Yang namanya TikTok, Instagram, YouTube, whatsoever. Jadi di sini kita bisa lihat kalau seandainya omset gudang garam turun terus, apakah salah pemerintah dengan cukainya? Bisa ya, bisa tidak. Apakah salah rokok ilegal atau salah rokok yang murah atau salah vape? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau lu kaji lagi secara saintifik, memang ada kompetitor baru yang tidak terlihat mata, yaitu bisnis-bisnis OTT, over the top. Makanya adalah sangat jenius bagi Jarum. Ingat Jarum, super jenius. Jauh sebelum kolapsnya bisnis rokok di Indonesia, apa? Mereka sudah investasi di OTT. Mereka udah investasi di media yang lu suka baca. Mungkin lu tahu ada namanya Kaskus lah. Lu suka apa lagi? Lu suka nonton TV, mereka punya Mola TV. Lu suka lagi belanja online, mereka punya Blibli. Lu mau belanja tiket pesawat secara online, sekarang dia punya tiket.com. Lu mau pesen dokter online, mereka juga punya Halodoc. Lu mau pakai sistem perbankan, mereka punya Bank BCA. Lu mau nonton TV, TV-nya juga punya mereka namanya Polytron. Yang lebih ekstrim lagi, oke lah kalau gitu gue kejar dopamin lah. Kejar dopamin versi murah, gue mau main Mobile Legend pakai handphone. Lu tahu nggak Mobile Legend lu main pakai handphone tuh butuh data. Datanya itu dari mana? Mungkin lu pakai Telkomsel, mungkin lu pakai Indosat, tapi mereka semua butuh tower bersama. Yang punya tower telekomunikasinya Jarum juga guys. Namanya Sarana Menara Nusantara. Jadi ini sudah sedemikian canggihnya lah pola pikir Jarum ini berekspansi melakukan diversifikasi bisnis supaya mereka tidak terjebak dengan perubahan generasi muda di Indonesia yang makin sadar kesehatan atau makin gak ada duit. Nah hal yang sama kita juga harus salut sih dengan yang namanya si Sampurna lah. Mereka berhasil exit dari bisnis rokok itu udah dari berpuluh tahun lalu. Mereka sudah melihat kejadian hari ini sehingga mereka jual barang mereka jual saham mereka ke Philip Morris.
Dan mereka lakukan diversifikasi. Kalian tahu Sampurna itu punya perusahaan properti namanya Sampurna Strategic Square. Sampurna punya perusahaan perkebunan salah satu yang paling hebat di Kalimantan namanya Sampurna Agro. Sampurna juga udah masuk ke bisnis sekolahan namanya Sampurna Foundation. Dan Sampurna juga sudah masuk ke bisnis perbankan yang namanya Sampurna Sahabat Foundation. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa brilian juga Sampurna ini. Mungkin lu juga gak tahu kalau salah satu rumah judi terkenal di Eropa punya Sampurna juga. Hebat nih ekspansi grupnya Mansion nih. Lalu gimana dengan Gudang Garam guys? Gudang Garam melakukan hal yang luar biasa ketika perusahaan rokok lain sibuk melakukan diversifikasi menguasai Italia, membangun klub sepak bola Como di Italia dan hotel-hotel mewah di sana, Jarum sibuk berbisnis ke mancanegara. Apa yang dilakukan oleh Gudang Garam? Mereka bangun bandara dengan kualitas kuburan yang sepi luar biasa, namanya Bandara Soho. Dengan kapasitas luar biasa 1,7 juta penumpang setiap tahunnya. Tetapi ternyata yang mereka dapatkan adalah 14.000 penumpang setiap tahunnya. Lebih ramai kampung rambutan guys dibanding ini punya bandara. Ini sesuatu hal yang menghibur. Dan mungkin kalah nih kualitas Sri Mulyat kalau dibandingkan dengan kualitas manajemennya Gudang Garam ini. Bisa-bisanya membangun sebuah bandara sepi kayak kuburan. Luar biasa. Tapi ya sudahlah, ini kan kita bukan mau rekomendasi beli atau jual sahamnya Gudang Garam. Tapi satu yang harus kita cermati adalah teman-teman tahu bisnis rokok itu bisnis besar, pemerintah dapat duit banyak dari situ. Lu sebetulnya mendukung atau tidak mendukung bisnis rokok? By the way, menurut kalian gimana guys? Lu setuju gak sih kalau seandainya cukai itu naik terus? Akibatnya apa? Banyak pabrik rokok yang goyang karena mereka gak sanggup lagi dapat marketnya mereka. Penjualan mereka menurun, laba mereka menurun. Lu happy atau tidak dengan itu? Karena suka gak suka negara kita itu mendapatkan penghasilan dari cukai itu jumlahnya sangat besar. Di tahun 2024 aja penghasilan kita itu sampai 230 triliun loh dari cukai. So dari sini lu berpikir, oh harusnya negara melindungi petani ya, harusnya negara melindungi perokok ya, harusnya negara cinta ya dengan pabrik rokok, jangan malah dikasih cukai gede-gedean. Ya tolol kalau lu punya pendapat seperti itu, gue nyatakan aja karena gue bukan perokok. Kenapa? Harus kita hitung juga, jangan cuma cari cuannya. Lu harus lihat juga alasan kenapa negara kasih cukai. Tentu bukan semata-mata karena negara pengen dapat duit, no. Tetapi karena negara mau melindungi rakyatnya supaya tidak tambah miskin. Teman-teman tahu konsumen terbesar rokok adalah kalangan menengah bawah. Kenapa mereka harus disikat? Karena mereka bisa dapat akses terhadap dopamin murah yang namanya rokok. Mereka gak punya duit buat jalan-jalan ke luar negeri. Mereka gak punya duit buat nonton setiap hari ke XX1, enggak. Tapi mereka punya duit dong kalau cuma bakar rokok harga 500 perak, 1000 perak. Mereka bisa lakukan itu. Akses dopamin murah, candu yang murah. Nah, satu yang harus lu pertimbangkan. Iya Pak, tapi kan kasihan petani. No, kata siapa? Kita udah bilang penghasilan negara itu cuma 230 triliun. Lu bandingkan dengan kerugian negara. Teman-teman tahu, untuk membayar tagihan BPJS terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok, sakit kanker paru-paru, sakit stroke, tumor, itu semua berhubungan dengan rokok. Dan kerugian negara untuk membayar penyakit-penyakit itu sampai 600 triliun. Lu bayangin 600 triliun. Belum lagi kerugian produktivitas. Ya kalau anak muda kita mati gimana di tengah jalan? Kita kehilangan talenta muda loh. Negara kita harusnya bisa dapat dari mereka loh. Karyanya apa? Mereka bisa kerja di pabrik, di tambang, bisa bikin karya seni, bisa bikin software. Wah luar biasa, tetapi harus mati karena memperkaya pabrik rokok. Jadi kalau dilihat kerugiannya itu jauh lebih besar dibandingkan keuntungan dari cukai. Jadi kalau dibilang pemerintah menikmati, senang dengan cukai rokok, enggak juga. Pemerintah sampai detik ini masih nombok buat bayarin BPJS lu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, bagaimana perokok ini membebani keuangan kita semua. Karena itu duitnya dari pajak kita loh by the way. Lo tahu penyakit yang paling sering diklaim di BPJS. Pertama penyakit berhubungan dengan jantung. Itu hampir 17% tuh persentase klaim di BPJS tahun 2023 berhubungan dengan jantung. 11 triliun lebih guys. Yang kedua penyakit kanker. 4 triliun lebih. Yang ketiga stroke. Triliun, gila guys, ini semua penyakit berhubungan dengan rokok. Jadi kalau lu lihat di sini sebetulnya negara rugi atau untung dari bisnis rokok? Kan cukainya ratusan triliun, tidak. Negara jauh lebih rugi ketika mereka membiarkan bisnis ini terus terjadi. So banyak orang mungkin di awal video ini berharap ya gue bakal mendukung pengurangan cukai rokok. Karena gue akan mendukung supaya pabrik-pabrik pengusaha ini tambah cuan. Tidak, gue sangat setuju kalau makin banyak lagi pajak yang dikenakan kepada
pabrik-pabrik rokok terhadap cukai-cukai untuk tembakau. Kenapa? Karena faktanya data berbicara negara ini rugi ratusan triliun untuk mensubsidi orang-orang yang sakit penyakit karena asap rokok ini. Jadi kalau ditanya lagi, apakah artinya negara kita dalam kondisi yang diuntungkan? Tidak. Karena justru cukai itu menjadi alat legalitas. Asal lu bayar cukai, jual candu itu legal di Indonesia. Kan sesimpel itu. Ya dong. Nah, satu hal yang menarik. Ini sekali lagi bukan mau rekomendasi jual atau beli saham, tapi gue akan kasih tahu sedikit sama lu. Apa yang akan terjadi dengan sahamnya Gedung Garam. Bukan Gudang Garam ya, Gedung Garam. Ya hari ini harganya 9.000. Gue sih sangat yakin dalam 1 tahun harganya akan jatuh ke 6.000. Ingat ya, saham Gedung Garam. Gue sangat yakin dalam 1 tahun ke depan akan jatuh ke 6.000. Kenapa? Ingat, mereka sudah overstock. Stok tembakau mereka cukup untuk sampai 3-5 tahun ke depan. Dan mereka lakukan itu ketika harga tembakau lagi tinggi. Hari ini harga tembakau terus turun dan yakin gue akan semakin turun terus. Artinya mereka akan terpaksa at some point of time mereka harus jual rugi. Ya wajar dong, ingat loh. Belinya mungkin di harga 100.000 per kilo. Lah kalau hari ini harga tembakau udah 10.000 per kilo. Beberapa titik itu di range 20 ribuan per kilo. Artinya produk apapun yang akan mereka keluarkan itu tidak kompetitif. Satu-satunya ya orang yang udah loyal dengan rasanya. Karena rasa itu susah dilawan ya. Dan gue lihat ada beberapa gudang garam. Kalau dia mau survive mereka harus lakukan diversifikasi bisnis pakai otak tentunya. Seperti yang dilakukan Jarum, seperti yang dilakukan Sampurna. Dan kalau soal rokok mereka masih mau bermain di bisnis rokok, harus siap bertarung dengan rokok-rokok murah. Keluarinlah rokok-rokok yang harganya di bawah 15.000 dengan cara apapun. Kalau bisa kualitasnya sama seperti GP Filter. Kalau menurut lu gimana guys? Menurut lu saham Gedung Garam itu bakal naik terus atau bakal turun terus? Banyak orang yang bilang, wah ini saat momennya untuk beli. Apa iya? Yakin lu? Nah yang jadi pertanyaan guys, ya kan dulu gue udah sukses ya berkata bahwa Unilever bertahun-tahun sebelum harganya hari ini dia akan jatuh lebih rendah dari 3.000 perak. Hari ini harganya 1.000-an. Lalu kemudian gue juga bikin video, masih ada video di YouTube. Di situ gue bilang bahwa harga HMSP akan jatuh di bawah 900. Padahal waktu itu harganya masih 3.000-an. Hari ini harganya 600. Sekarang pertanyaan pentingnya, menurut lu ramalan Benix terhadap saham Gedung Garam akan jadi kenyataan atau tidak? Sebutkan alasan kamu. Atau jangan-jangan harga 6.000 masih juga kemahalan ya. At the end of days, ini semua bergantung pada keputusan manajemen Gedung Garam. Menurut kalian, Gedung Garam perusahaan asal Kazakhstan ini apakah bisa melakukan dan mengambil keputusan yang logis? Atau mereka akan terus melakukan diversification? What do you think guys? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and komentar di bawah ini menurut kalian masa depan bisnis rokok akan seperti apa dan kalian setuju tidak kalau cukai wajib dinaikkan terus setiap tahunnya. Lu setuju nggak dengan pendapat Benix? Bahwa beban kesehatan yang kita tanggung untuk melindungi korban rokok ini udah terlalu berat. Kita memang harus kasih mereka pajak tinggi. Suka nggak suka ya mereka harus cari bisnis lain. Jarum aja bisa, Sampurna aja bisa. Kenapa Gudang Garam nggak bisa? Maksud gue Gedung Garam. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.